selanjutnya kita akan beralih ke ruangan SDM. Ruangan SDM ini view-nya oke banget nih, bisa dilihat kan, langsung lapangan badminton, sawah-sawan. Nah, selanjutnya kita akan ke ruangan SDM. Tahu nggak kepanjangan SDM? Sumber daya manusia. Nah, ini dia nih, orang-orang di ruangan SDM. Kita akan tanya satu-satu apa aja sih yang mereka kerjain selama ada di ruangan SDM ini. Ayo, kita tanya-tanya. Nah, dia di sini lagi sama orang pertama di ruangan SDM yang akan kita wawancarai nih. Ada bapak yang tugas nih dengan Pak siapa namanya? Jubair. Nah, kita akan nanya-nanya nih, apa sih yang Pak Jubair kerjain selama di ruangan SDM ini? Yang dikerjakan pertama menyusun laporan Jumat sehat di Pemberian Pembangunan. Yang kedua menyusun laporan SKP dan laporan notulensi setiap rapat yang diadakan di Bawaslu. Nah, asal kalian tahu, Jumat Sehati Jumpa Berlian tuh programnya Bawaslu. Ya, jadi Jumat Sehati itu olahraga, Jumpa Berlian bersih-bersih. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya nih dengan orang SDM yang satunya lagi nih, dengan Bapak siapa namanya? Fajrin. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Fajrin kerjain nih selama ada di ruangan SDM ini? Kita tanya-tanya. Ya, yang pertama saya mengelola data kepegawaian. Saya mengatur seluruh data kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Yang kedua yaitu pengelolaan arsip digital berbasis iCloud. Jadi ini adalah programnya Bawaslu Bengkulu. Per tahun itu akan diupdate, bahkan per bulan kita update data semua yang ada di kantor ini. Nah, seru banget kan kerjaannya Pak Fajrin nih, dan dia ada program Bawaslu Dompu ya, ini pengelolaan arsip digital berbasis iCloud. Bagus banget tuh di zaman digitalisasi sekarang ini. Kita lanjut lagi ke orang berikutnya. Nah, tadi kan kita udah sama Pak Fajrin, sekarang kita lanjut lagi nih ke anggota SDM yang berikutnya dengan Ibu siapa? Nah, kita akan tanya-tanya nih, kira-kira apa sih yang Ibu Eti kerjain nih selama di SDM ini? Kita tanya-tanya. Ya, satu, registrasi surat masuk surat keluar. Yang kedua, mengarsipkan fisiknya. Yang ketiga, mendistribusikan ke masing-masing divisi setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan. Nah, seru banget kan kerjaan Ibu Eti. Cuman ada lagi nih, satu lagi yang harus kita tanya-tanya. Kita lanjut ke orang berikutnya. Kita lanjut lagi nih ke orang berikutnya setelah Bu Eti. Sebenarnya duduknya masih sama, cuman geser doang. Dengan Ibu siapa nih? Sri Fatma. Biasa dipanggil siapa? Nah, kita akan tanya-tanya nih sama Mbak Sri nih, apa aja sih yang Mbak Sri kerjain nih selama ada di SDM ini? Ayo kita tanya-tanya. Terima kasih. Kalau saya di 3 pokok sih. Pertama itu di pengarsipan dan penyusunan data kepegawaian, itu SK, mutasi, segala macam itu. Terus yang kedua ada di penyusunan program pendidikan dan pelatihan kayak workshop. Terus ada diklat dan yang lain. Terus yang ketiga di protokoler. Sering juga nih sama humas harus bareng menyusun jadwal pimpinan, kemudian menyusun agenda-agenda pimpinan, menyiapkan ruang rapat dan yang lain. Thank you, itu aja. Nah, keren banget kan kerjaannya, lumayan sibuk juga berarti Mbak Sri ini nih di SDM ini. Nah, nih SDM ada lagi nih orangnya nih. Dengan Kak siapa namanya nih? Nuratul Hidayah. Biasa dipanggil siapa? Nura. Dipanggil Nura. Nih, kita ngobrol-ngobrol sama Kak Nura. Kira-kira apa yang dikerjain sama Kak Nura nih di SDM? Sebagai pramusaji biasanya membersihkan kantor, terus menyiapkan kebutuhan untuk pimpinan seperti kopi dan sebagainya. Terus yang terpenting sih menjaga kebersihan kantor. Nah, tuh jaga kebersihan kantor. Jujur saya pun males jaga kebersihan kantor. Untung ada Kak Nura nih. Top emang Kak Nura nih. Ayo kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan tur ke ruangan yang gak kalah penting di Bawaslu ini, ya ini ruangan pengawasan pemilu dan humas. Nah, ayo kita masuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan pengawasan. Nih ruangan pas tahapan kemarin saya ngerasa horor banget nih di sini nih, sibuk banget kayaknya. Nah, orang pertama yang akan kita wawancarai ada beliau nih. Dengan siapa namanya? Bapak Sahrudin.
Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil akrabnya si Om Ken. Nah, kita mau nanya-nanya nih sama Om Ken nih. Kira-kira apa sih yang Om Ken kerjain nih selama di ruangan pengawasan ini? Yang saya kerjakan selama ini menganalisis data pemilih terkait pemilih TMS dan MS, terus melakukan uji petik di lapangan, membuat form A dan merekap data hasil uji petik dan membuat laporan. Nah, seru banget kan yang dikerjain di pengawasan ini. Nah, selanjutnya kita ke orang berikutnya nih. Nah, selanjutnya kita akan ke anggota pengawasan selanjutnya nih. Ada kakak siapa namanya? Kakak Hitam. Nah, ada kakak Hitam nih. Kira-kira apa sih yang dikerjain kakak Hitam nih selama di ruang pengawasan ini? Ada beberapa. Yang pertama itu merekap kunjungan Bawaslu sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI, membuat jadwal sosialisasi, melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan dengan tema Lolamba Sekolah, mengkoordinir kader pengawasan partisipatif, dan membuat surat menyurat seperti surat himbauan, saran perbaikan, surat rekomendasi, dan administrasi lainnya. Nah, seru banget kan yang dikerjain. Nah, ada di terakhir nih, nggak kalah seru lagi nih. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan ke orang terakhir nih di pengawasan nih, yang kerjanya pasti nggak kalah seru nih dengan sebelumnya. Dengan Bapak siapa? Arif. Nah, kita akan nanya-nanya nih, apa sih yang Pak Arif kerjain selama di ruang pengawasan ini? Ya, saya membuat laporan kunjungan pimpinan ke instansi-instansi. Terus yang kedua itu membuat laporan kunjungan eksternal. Yang ketiga ya membuat laporan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, kan seru banget kan, banyak jalan-jalannya nih Pak Arif ini nih, top lah pokoknya. Nah, fun fact-nya, ruang pengawasan ini merupakan ujung tombak dari Bawaslu Kabupaten Dompu. Jadi kalau nggak ada divisi pengawasan ini, namanya bukan Bawaslu, cuman hanya kantor biasa aja. Nah, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya nih, yang nggak kalah seru. Kita tunggu ya. Nah, selanjutnya kita ada di ruangan yang posisi paling penting nih di Bawaslu Kabupaten Dompu nih. Ini ada ruangan PPID. Nah, di sini nih ada, sibuk banget, Bang. Kira-kira apa aja nih yang dikerjain dengan Bang siapa namanya? Bang Farid. Nah, Bang Farid nih kerjain apa aja nih selama di PPID ini nih? Oh, PPID. Nah, biasanya kalau di PPID kami menyiapkan data-data ketika ada masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan Bawaslu. Tapi ingat, ada data yang dikecualikan dan tidak. Yang bisa kita berikan itu data yang tidak dikecualikan. Nah, cuman dengar kabar burungnya kata Bang Farid di Humas juga nih. Kira-kira apa aja yang dikerjain nih selama di Humas nih? Ya, kebetulan saya juga pegang Humas di sini. Sejauh ini kami bekerja meliput semua kegiatan aktivitas pimpinan, terutama dengan kegiatan-kegiatan sepertinya sosialisasi, ketika ada tamu yang berkunjung ke kantor. Pokoknya aktivitas semua pimpinan kami tulis, terutama khususnya pada kegiatan lembaga Bawaslu Kabupaten Dompu. Nah, seru banget kan kerjaannya Bang Farid ini. Dan salah satunya Bang Farid ini merupakan staf paling berprestasi di Bawaslu Kabupaten Dompu ini. Bisa dilihat nih di sini. Banyak piagam-piagam penghargaan, sertifikat penghargaan yang selama ini udah didapatkan nih oleh Bawaslu Kabupaten Dompu. Dan tahun ini kita akan mendapatkan Humas Award juga. Ditunggu nanti ya piagamnya. Nah, kita akan lanjut lagi ke ruangan berikutnya.